Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Faturman Fikri dengan NIM 2210522006, mahasiswa KKN Prodi 2 UNAN, Malalak Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proker utama saya yang berjudul tanaman obat berbasis batang dan juga rimpang. Nah, daftar isinya yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga rencana kegiatan, yang keempat luaran kegiatan, kelima indikator keberhasilan, keenam data pendukung, ketujuh anggaran, kedelapan penutup, dan juga kesembilan download file. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Malalak Timur adalah sebuah wilayah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang memiliki potensi alam yang kaya, termasuk tanaman obat berbasis batang dan limpang seperti kayu manis, serai, brotowali, jahe, kunyit, dan kecur. Tanaman-tanaman ini dikenal memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan daya tahan tubuh, antiinflamasi, dan mendukung pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit. Namun, pemanfaatan optimal tanaman obat ini masih terbatas karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara budidaya, pengolahan, dan manfaatnya. Selain itu, minimnya inovasi produk dan akses pasar menjadi kendala bagi petani lokal. Nah, ini merupakan gambar salah satu tanaman obat yang ada di Malang Timur, yaitu kayu manis. Program kerja kuliah kerja nyata atau KKN ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat melalui pendirian rumah percontohan dan pembuatan kertas edukasi yang diletakkan di dekat tanaman obat. Yang kedua adalah tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Malalak Timur dalam memanfaatkan tanaman obat berbasis batang dan rimpang untuk kesehatan. Tujuan khusus yang pertama itu mendirikan rumah percontohan tanaman obat sebagai pusat edukasi, dan yang kedua membuat dan memasang kertas edukasi tentang jenis, manfaat, dan cara pengolahan tanaman obat. Nah, pada gambar ini adalah salah satu bentuk rumah percontohan. Yang ketiga adalah rencana kegiatan. Yang pertama itu adalah tahap persiapan, yaitu yang pertama melakukan koordinasi dengan kantor wali negara dan penanggung jawab puskesmas terkait proker dan juga tanah untuk tanaman obat yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2025. Yang kedua pada tanggal 24 dan juga 31 Juli 2025 itu gotong royong lahan toga di Wali Nagari. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu dilakukan selama 8 hari, yaitu pada tanggal 3 Agustus sampai 10 Agustus 2025. Yang pertama itu mempersiapkan toga mulai dari lahan, tanah, dan pupuk untuk dipakai. Nah, gambar pertama itu adalah untuk koordinasi lahan toga di rumah warga. Yang kedua untuk pembersihan lahan toga di Jorong Tobo. Nah, gambar selanjutnya itu adalah koordinasi dengan kelompok tani terkait tanah yang digunakan untuk tanaman obat. Yang ke selanjutnya itulah gambar untuk pengambilan tanah, dan juga gambar kelima juga sama. Selanjutnya adalah menanam tanaman obat yang sudah ditentukan. Selanjutnya itulah memasang jaring di sekitar lahan toga. Nah, gambar ini merupakan pemasangan jaring lahan toga di Jorong Toboh. Selanjutnya adalah memberikan kertas yang berisikan nama tanaman, manfaat, dan cara pengolahan. Nah, pada gambar ini itu penempelan kertas informasi. Selanjutnya gambar yang kedua ini adalah penancapan info tanaman pada tanaman obat. Selanjutnya itu tahap evaluasi yang dilakukan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2025. Yang berkegiatan yang pertama melihat perkembangan dari toga yang dibuat. Yang kedua mengidentifikasi kekurangan yang ada pada toga yang dibuat. Selanjutnya ada luaran kegiatan. Yang pertama itu ada rumah percontohan tanaman obat yang berfungsi sebagai pusat edukasi dan demonstrasi budidaya. Ini merupakan salah satu contoh bentuk rumah percontohan yang ada di Jorong Toboh. Selanjutnya adalah kertas edukasi yang berisi informasi tentang jenis, manfaat, dan cara pengolahan tanaman obat. Yang kelima ada indikator keberhasilan. Sama seperti luaran kegiatan itu adalah indikator keberhasilannya adalah adanya rumah percontohan yang selesai dibangun dan berfungsi sebagai edukasi terkait tanaman obat. Dan juga kertas edukasi yang terpasang di lokasi strategis. Selanjutnya adalah data pendukung. Jadi potensi lokal Malalak Timur memiliki lahan pertanian dan kehudatan yang mendukung budidaya tanaman obat, khususnya kayu manis yang menjadi komoditas unggulan. Tanaman seperti jahe, kunyit, dan temulawak juga telah dibudidayakan secara tradisional oleh masyarakat. Ini merupakan manfaat dari tanaman obat yang ditanam pada Wali Nagari, Saskan, dan juga Jorong Toboh. Yang pertama tuh ada jahe dengan nama Latin Zingiber officinale, mengandung ginerol dan sogaol, bersifat antiinflamasi, anti radang, dan meningkatkan imunitas, yang digunakan untuk mual, batuk, dan gangguan pencernaan. Yang kedua ada kunyit dengan nama latin Curcuma longa yang mengandung kurkumin, bersifat antioksidan, anti kanker, dan antiinflamasi, digunakan untuk luka, gangguan pencernaan, dan meningkatkan daya ingat. Selanjutnya adalah
Kencur atau Kaempferia galanga yaitu mengencerkan dahak digunakan sebagai obat batuk tradisional. Yang selanjutnya adalah lengkuas Alpinia galanga yaitu membantu meredakan gangguan pencernaan seperti kembung, mual, dan sakit perut. Selanjutnya adalah serai atau Simbopogon citratus yaitu mengandung minyak atsiri yaitu membantu pencernaan dan meredakan stres. Selanjutnya adalah brotowali atau Tinospora crispa. Batangnya direbus untuk mengobati diabetes, malaria, rematik, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya adalah kayu manis atau Cinnamomum verum yaitu mengandung senyawa cinnamon dehyde yang memberikan aroma khas dan memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi. Selanjutnya ada paku ekor kuda atau Equisetum ervens yaitu mengandung silika atau silikon dioksida yang mendukung kesehatan tulang, kulit, rambut, dan juga kuku. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat. Itu berdasarkan pengalaman program KKN lain, masyarakat membutuhkan edukasi tentang pengolahan tanaman obat untuk meningkatkan nilai ekonomi. Selanjutnya itu adalah anggaran. Yang pertama itu ada polybag dengan harga 26.000. Yang kedua ada bibit rimpang yang seharga 5.000. Yang ketiga ada bibit kapulaga sebesar 30.000. Yang keempat bibit bunga telang dengan harga 56.000. Yang kelima bibit mahkota dewa ada 62.000. Yang keenam bibit brotowali seharga 32.000. Yang ketujuh ada jaring toga sepanjang 20 meter dengan harga 80.000, yang ke-8 print dan laminating seharga 265.000, yang ke-9 spanduk toga untuk wali negari seharga 100.000, yang ke-10 adalah biaya lain yaitu 89.000 dengan total 765.000. Yang anggaran ini itulah anggaran untuk ketiga toga, ya di wali negari, saskan dan juga di jorong toboh. Yang ke-8 penutup. Program KKN ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Malalak Timur melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga potensi ekonomi dari tanaman obat berbasis batang dan rimpang. Dengan pendirian rumah percontohan dan pemasangan kertas edukasi, program ini akan menjadi langkah awal untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komoditas lokal. Keberhasilan program ini bergantung pada kerjasama antara mahasiswa KKN, pemerintah desa, dan juga masyarakat. Kami berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.